Perjalanan mudik pulang kampung menuju ke kampung halaman Pak Suami, melintasi hutan, gunung, dan sungai dengan jalanan yang cukup ekstrim. Halo guys, assalamualaikum, selamat siang. Hari ini videoku sedikit berbeda daripada biasanya karena kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menemani perjalanan aku mudik pulang kampung ke kampung halamannya Pak Suami. Dan videonya aku tag pertama itu aku sudah di jalan aja ya teman-teman, karena tadi waktu masih di kos nggak sempat lagi tag karena lagi sibuk pamitan dan salam-salaman dengan tetangga kos. Dan sekedar informasi, ini saya mau mudik dari Morowali, Sulawesi Tengah menuju ke Kota Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ya teman-teman. Dan perjalanan kali ini biasanya memakan waktu 6-7 jam. Dan aku berangkatnya nggak sendirian teman-teman. Aku di sini bersama sepupu-sepupu aku. Pokoknya dalam mobil ini hanya kami sekeluarga. Tapi ini bukan mobil pribadi melainkan mobil sewaan yang khusus lintas Morowali, Luwu Timur. Dan kembali ke video, di sini kita berhenti sejenak karena kita mau memasuki jalan hauling atau jalan perusahaan gitu ya teman-teman. Entah apa yang didiskusikan bersama dengan sopir-sopir dan pengawas jalanan di sini. Tapi nggak lama kok teman-teman, dan kita akhirnya jalan lagi. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini tuh mobilnya cukup ramai, apalagi ini waktu mudik ya. Dan ini kita sudah memasuki sungai pertama. Dan maaf ya teman-teman kalau video aku sedikit goyang-goyang, karena ini juga aku sudah berusaha untuk supaya videonya tidak terlalu goyang. Tapi ya namanya dalam mobil, apalagi ini jalanannya cukup berbatu dan banyak lubang-lubang ya teman-teman. Jadi mau tidak mau di dalam mobil itu kita nggak bisa kalau nggak goyang. Dan selain mobil, di sini juga banyak pengendara motor yang melintas lewat jalanan ini juga teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa jalur untuk melintasi atau perjalanan pulang dari Morowali ke Luwu Timur. Cuma jalanan yang saya tempuh ini adalah jalanan yang paling cepat dan juga lebih hemat dari segi pengeluaran BBM. Hanya saja nggak semua mobil bisa lewat sini. Terutama kalau mobil-mobil yang ceper itu susah lewat sini guys, karena tahu sendiri kan, lihat sendiri kondisinya seperti ini. Jalanannya cukup berbatu karena kita memang melewati gunung ya guys, dan juga banyak anak-anak sungai seperti ini. Dan setelah keluar dari jalan hauling tadi, di sini kita menemui lagi sungai kedua. Ini salah satu sungai yang paling luas. Tapi untungnya hari ini alhamdulillah tidak hujan, jadi aman-aman saja saat melintasinya guys. Karena kalau kita melewatinya pada saat musim hujan, itu dikhawatirkan karena biasanya sungai tiba-tiba meluap. Dan selain itu jalanan merah seperti ini, jalanan tanah-tanah merah seperti ini itu sangat-sangat licin guys. Jadi makanya ini setiap hari ada perbaikan, terutama kalau masuk musim hujan ya teman-teman. Tapi pengawas jalan di sini itu setiap hari memperbaikinya. Makanya kalau kita lewat sini itu para sopir juga wajib untuk membayar iuran untuk proses perbaikan jalan, karena ini juga bukan jalanan umum ya teman-teman. Dan lanjut, ini juga kita sudah menemui tanah merah seperti ini. Itu tandanya wajib banget berhati-hati, terutama untuk pengendara motor, karena kalau habis hujan seperti ini itu jalanannya super duper licin banget. Dan ini juga sangat ekstrim karena sebelah kanan kiri itu gunung-gunung seperti ini, dan sebelah kirinya ini guys itu adalah jurang. Jadi oleng sedikit ini sopirnya langsung pindah alam guys. Dan ini juga kita sudah melewati sungai ketiga. Sungainya tidak terlalu besar, hanya saja itu satu-satunya yang belum ditimbun guys. Lalu lanjut lagi, ini kita sudah memasuki sungai keempat yang cukup luas juga. Tapi alhamdulillah aman juga karena ini juga sudah ditimbun. Dan alhamdulillah ini kita memasuki sungai terakhir sekaligus pos pembayaran. Dan di sini para sopir menyiapkan 50.000 per mobil ya teman-teman. Dan kalau motor kalau tidak salah 20.000. Dan alhamdulillah udah lega rasanya kalau sudah melewati semua sungai tadi, karena itu artinya perjalanan kita insya Allah sudah aman, tinggal melewati jalanan-jalanan yang licin aja. Dan seperti yang kalian lihat di sini tuh masih pembangunan, banyak juga proyek-proyek pembangunan perusahaan. Dan setelah melewati gunung tadi, ini kita sudah memasuki pemukiman warga. Di sini tuh namanya daerahnya Mahalona ya teman-teman. Dan kalau sudah melewati daerah ini itu tandanya nggak lama lagi kita bakal isoma, yaitu istirahat, sholat dan makan. Jadi nanti sopirnya bakal singgah di sebuah warung langganan. Maksudnya warung yang sudah biasa kita tempati kalau sholat dan makan ya teman-teman.
teman-teman. Dan singkat cerita ini kita sudah ada di warungnya dan saya dan sepupu saya di sini sholat dulu sebelum makan. Di sini sudah banyak banget antrian. Karena ini memang waktu mudik sampai ini semua wadah-wadah tempat makanan untuk prasmanannya itu sudah pada kosong guys. Jadi di sini aku mau pesan bakso aja, nanti makannya sama lontong karena malas juga rasanya makan ayam ataupun menu yang lainnya. Di sini cukup lama juga menunggu baru datang itu makanannya guys, mungkin sekitar 1 jaman baru datang makanannya. Karena memang seramai itu yang datang untuk makan dan singgah sholat di sini. Dan alhamdulillah setelah menunggu sekian lama akhirnya pesananku juga datang. Jadi di sini aku mau makan dulu ya guys. Dan video perjalananku dilanjut di part 2. Bye bye.